Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel N8 Film. Dari zaman dulu, manusia tidak lepas dengan yang namanya perang. Entah itu perang salib, perang dunia kedua, atau perang antar kampung. Intinya musuh yang dihadapi masih sama-sama manusia. Tapi, bagaimana kalau musuh yang dihadapinya bukanlah manusia, melainkan hantu? Ih, pasti serem ya. Diperankan oleh James Page sebagai McLean, Emily Mortimer sebagai Friend Madison, Max Martinez sebagai Mayor Session, dan lain-lain. Film keluaran Netflix ini memiliki rating IMDb yang lumayan tinggi, yaitu 6,3. Judul filmnya adalah Spectral. I live inside my own world of make-believe. Diawali dengan situasi kota yang sedang dalam keadaan perang. Di sana terdapat seorang tentara yang sedang meminta bantuan lewat radio karena ia sendiri yang tersisa. Sambil menunggu, dia memeriksa keadaan di sekitar menggunakan kacamata canggih yang bisa mirroring ke markas. Tiba-tiba ada penampakan halus yang terlihat seperti hantu. Ketika dibuka kacamatanya, hal itu tidak terlihat. Pas dipakai lagi, terlihat sosok itu menghampirinya, membuat si tentara itu mati seketika. Seorang pria tampak sedang mencari sesuatu dari tumpukan rongsok. Dia adalah Mark. Setelah mendapatkannya, ia lalu membawanya ke lab. Di situ dia terlihat sedang merancang suatu alat bersama temannya. Dan benda yang ia temukan tadi adalah kunci untuk mencoba alat itu, dengan menggunakan es batu sebagai targetnya. Mereka mempresentasikan alatnya di depan para calon investor. Namun para calon investor ini ingin mencobanya ke makhluk hidup. Mark yang berhati nurani segera berkemas lantaran tidak ingin alatnya dijadikan senjata perang. Namun sebelum Mark pergi, bos yang merekrutnya membahas kacamata hyperspektral buatan yang digunakan pasukan khusus di Eropa Timur dalam Perang Moldova. Jenderal Orlan menelponnya terkait hal sensitif yang tak bisa dijelaskan. Jenderal ingin seseorang teknisi datang ke sana memberikan nasihat dan berkonsultasi. Berangkatlah Mark ke Moldova. Dia disambut langsung oleh Jenderal Orlan. Sambil berjalan, Jenderal membahas situasi negara ini yang kacau. Karena di satu sisi ada pemberontak yang terdiri dari rezim mantan militer elit. Dan di satu sisi terdiri dari sebagian penduduk yang meruntuhkan rezim dan ingin pemerintahan baru. Tapi yang ingin Jenderal bahas dengannya bukan keduanya, tapi hal lain yang baru. Dia menunjukkan rekaman dari salah satu kacamata yang digunakan pasukan. Mark melihatnya. Sosok putih yang sekilas tak nampak. Jenderal meminta masukan darinya, tapi Mark belum bisa memberikan jawaban. Mark lalu dikenalkan ke agen CIA wanita yang bernama Friend Madison. Friend menyodorkan kontrak sumpah sains, yaitu bersedia dipenjara apabila membeberkan apapun tentang operasi ini. Tanpa pikir panjang, Mark menandatanganinya. Mereka lanjut ke gedung berikutnya. Di sana mereka melihat rekaman lain yang melihat sosok itu lebih dekat. Namun lagi-lagi ketika dihampiri sosok itu, si tentara langsung mati. Pemuda lokal mengatakan pembantaian Aratare, yaitu mitos lokal hantu perang. Untuk mengidentifikasi musuh apa yang sebenarnya mereka hadapi, Mark membutuhkan data yang lebih banyak. Oleh karena itu, hal yang pertama ia butuhkan adalah memperjelas sosok kasat mata itu dengan kamera rancangannya, versi lebih kuat dari kacamata yang digunakan tentara. Jenderal memintanya untuk dipasang di unit Delta. Para tentara mengejek Mark karena memasang kamera di mobil yang biasa mereka gunakan. Kapten Cabrera datang membelanya. Mayor Session juga datang untuk memperingati Mark. Sebelum berangkat, Kapten Cabrera memberi arahan. Misi ini adalah penjemputan cepat rekan selamat dan membawanya keluar. Friend menambahkan, kemungkinan pemberontak menggunakan baju kamuflase, teknologi tinggi. Jadi, orang-orang militer ini mengira bahwa musuh yang mereka hadapi adalah para pemberontak.
Mereka pun pergi ke lokasi penyelamatan, sambil dipantau Mark dari unit Delta. Mereka perlahan masuk dengan hati-hati mengantisipasi para pemberontak. Di sana mereka menemukan mayat pemberontak dan mayat rekan mereka. Namun anehnya tidak ada bekas luka tembak. Mereka menemukan pergerakan di arah jam 2, berada di bawah bak mandi yang terbalik. Ketika dibuka, ternyata berisi seorang tentara yang sedang bersembunyi. Mayor Session menanyakan sisa timnya. Dia menjawab, mereka berada di lantai atas, tapi mereka semua mati. Benar saja, ketika dicek tim yang lain, banyak mayat bergeletakan. Seorang tentara memasuki ruangan gelap. Terlihat sosok halus berada di ujung. Ketika coba ditembak, peluru menembusnya. Sosok itu menghampirinya dan si tentara langsung mati. Sosok itu lalu membunuh satu persatu tentara yang lain. Karena banyak yang mati sia-sia, mereka disuruh mundur. Mark mulai menggunakan kameranya. Sosok itu jadi terlihat lebih jelas seperti roh gentayangan. Kapten Cabrera langsung menembaknya pakai bazooka, tapi lagi-lagi tidak mempan. Sosok itu malah berbalik membunuh kapten. Mereka lalu pergi. Mark menanyai tentara yang selamat tadi. Dia mengaku selamat karena bak mandi itu. Sayangnya kendaraan mereka menginjak ranjau. Terpaksa harus melanjutkan dengan berjalan. Tak lupa Mark membawa kameranya dari unit Delta. Mereka berlindung di sebuah gedung tua. Mereka kesulitan berkomunikasi karena tidak mendapat sinyal. Di dalam mereka berselisih paham tentang sosok itu. Mayor meminta penjelasan dari Mark yang melihat jelas sosok itu. Mark menerangkan, seperti bentuk manusia. Dia melihatku, dia menyadarinya. Karena kacamata tentara banyak yang rusak, mereka menggunakan kamera yang Mark bawa. Terlihat mereka ada di mana-mana. Tapi sesuatu menahan mereka, yaitu logam murni. Seseorang memasang penghalang menandakan mereka tidak sendirian. Mereka lalu mengeceknya. Ternyata ada dua orang anak yang berbahasa Rusia. Friend yang mengerti menanyainya. Mereka hanya sendirian, hanya memiliki satu senjata, dan tak ada tentara. Untungnya gedung itu memiliki menara transmisi yang besar. Mereka pun mencoba menghubungi markas walau beresiko terdengar oleh pemberontak. Mark menanyai si kakak siapa yang menaburkan bubuk besi di sekeliling gedung, sambil dibantu Friend. Ayahnya lah yang menaburkan bubuk besi itu. Si adik yang sedang bermain berakting seperti hantu. Aratare, kata Friend. Kata si adik itu adalah jiwa orang mati yang tersesat, terjebak antara kehidupan dan kematian, disebabkan oleh perang. So, oleh karena itu kita akan menyebut sosok ini dengan nama Aratare. Mark lalu menanyai di mana ayahnya. Si kakak membawa mereka ke sebuah ruangan yang terdapat mayat ayahnya. Ia menjelaskan ayahnya mati ketika menaburkan bubuk itu. Adiknya tidak tahu tentang ini. Mark melihat kalung ayahnya yang terbuat dari keramik, lalu mengambil kertas yang tertulis Masarov. Mark menanyainya, sebuah tempat dekat sungai, disitulah semua bermula. Aratare, kata si kakak. Mayor memberitahu bahwa jenderal akan mengirim helikopter dan tank untuk mengamankan penjemputan di alun-alun. Mark melihat-lihat ke sekitar. Ternyata banyak serbuk besi. Ia memberi usulan bisa meningkatkan peluang sampai ke alun-alun dengan menggunakan serbuk besi yang bisa menahan Aratare sebagai senjata. Mereka lalu membuat bom dengan berbahan dasar serbuk besi itu. Sedangkan Mark akan memodif kameranya dengan membalik polaritas komponennya, sehingga bisa menjadi kamera sorot, sehingga pasukan bisa melihat Aratare dengan mata langsung. Mark juga mengusulkan ke pasukan penjemput untuk menggunakannya saat menjemput nanti. Mark mencobanya. Aratare yang terkena cahaya kamera jadi terlihat jelas. Aratare itu melompati gedung, yang membuat mereka harus bersiap pergi. Untungnya si kakak bisa menunjukkan jalan yang lain. Mereka berlari dibantu dengan sorot kamera, berjuang bertahan dari Aratare.
Sayangnya ketika sampai alun-alun kameranya rusak. Mereka jadi buta melihat arah tarik. Beruntung tank penjemput datang tepat waktu. Tank itu menyoroti arah tarik dan langsung menembak mereka. Tanpa tahu musuh yang mereka hadapi, pasukan bantuan ini malah keluar menyerang. Akhirnya satu persatu pasukan bantuan terbunuh. Ketika Ratare menghampiri tank, anehnya ia tidak bisa menembusnya. Malangnya si adik yang mencari kalung ayahnya ikut terbunuh. Helikopter pun tiba. Mark menghancurkan botol yang berisi serbuk besi agar menyebar terbawa angin helikopter menahan Aratare. Di dalam heli, Jenderal mengkonfirmasi bahwa markas telah hancur. Mereka diarahkan untuk ke bunker pengungsi. Di dalam sudah banyak pengungsi yang bersembunyi. Si kakak terluka di bahu kanan terkena pecahan bom. Mark mengembalikan kalung ayahnya kepadanya sambil menanyakan lagi tentang ayahnya. Si kakak menjelaskan, ayahnya adalah pekerja keramik. Dia membuat kontainer untuk Masarov, pembangkit listrik di mana Aratare itu berasal. Jenderal Orlan datang bersama sisa pasukannya dan alat-alat seadanya. Ia bercerita markasnya diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari 240 anggotanya hanya tersisa 19. Oleh karena itu, ia mengirim tim Mayor Session ke bunker. Karena kalau kembali ke pangkalan mereka akan mati. Mark yang sedang berpikir tiba-tiba mengatakan ia tahu Aratare itu apa. Semua sontak menoleh. Ia menjelaskan dari apa yang ia lihat. Seperti tidak bisa menembus keramik. Hingga menyimpulkan ini adalah kondenset. Ini adalah senjata buatan manusia. Untuk menciptakan kondenset membutuhkan banyak energi. Dan Masarov adalah pembangkit listrik. Ia bisa menciptakan senjata plasmic discharge yang bisa mengobrak-abrik kondensat. Mereka pun membuat senjata plasmic discharge dengan bahan-bahan seadanya dari markas dan bunker, ditambah unit robot anjing yang dibawa dari markas. Sebelum pergi mereka berunding untuk penyerbuannya ke Masarov. Mark dan Friend ditugaskan menyusup untuk menghentikan ini, sedangkan Mayor Session akan membuat pengalihan. Mereka lalu pergi ke Masarov. Robot anjing digunakan untuk membawa kamera sorot. Di depan terlihat sudah ada Aratare. Mayor mencoba menggunakan senjata barunya. Senjata ini sukses menghancurkan Aratare. Mark dan Friend juga 2 orang lagi masuk ke dalam. Karena ada Aratare, Mark dan Friend maju duluan. Di dalam mereka menemukan banyak Aratare belum aktif. Mereka adalah manusia yang dipindai sampai tingkat molekular, kemudian dicetak keluar dari kondensat. Ketika masuk lebih dalam, ada lebih banyak Aratare aktif yang belum keluar. Terjadi kesalahan teknis yang membuat sebagian ada yang keluar hingga menewaskan penasihat tertinggi di situ ketika ingin menghentikan. Mark menemukan prosedur penonaktifan darurat. Aratare yang berada di atas berkumpul hingga tidak mempan ditembak senjata kecil. Friend membacakan prosedurnya. Pertama harus membuka semua port, lalu menarik bracket untuk melepas semua kabel. Mayor Session mengumpulkan senjata tentara yang tewas untuk disatukan. Namun akibat pertempuran di atas, kaca-kaca penghalang Aratare jadi retak hingga ada yang lolos. Untungnya Friend langsung menembaknya. Semua port sudah dibuka, tapi belum terlepas. Friend menyuruh menarik bracket yang di tengah. Ketika tenaga sudah penuh, Mayor menembaknya. Buat Aratare yang di bawah lepas. Beruntung Mark berhasil menarik bracket itu, yang membuat Aratare terdiam dan tak lama lalu menghilang. Mark dan Friend menemukan alat yang mengendalikan Aratare, berasal dari orang asli yang hanya tersisa otak, jaringan syaraf, dan tulang belakang. Mark melepas selang dari tabung yang membuat tubuh itu mati. Friend mencegahnya melakukan lagi karena ini adalah alasan mereka ke sini. Tapi Mark tetap pada pendiriannya. Friend pun jadi luluh.
Akhirnya semuanya dicabut. Hanya sedikit yang tersisa bisa kembali ke bunker. Setelah itu dikirim tim survei baru untuk menyusuri Masarov, mengembalikan teknisinya dan merebut kepemilikannya. Mayor Session dan timnya kembali bertugas. Si kakak berterima kasih pada Mark. Lalu Mark pulang tanpa berkemas. Dan film pun berakhir sampai di sini.